Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, nomor 120117B016, semester 6 PG PAUD. Saya akan mempresentasikan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Faktor apa sih yang mempengaruhi anak usia dini? Yaitu faktor lingkungan, faktor sosial, faktor emosi, faktor fisik, faktor psikis, dan faktor menggunakan pembelajaran terpadu. Permasalahan anak usia dini adalah anak terlantar secara ekonomi pendidikan. 2. Yaitu anak dalam keluarga perceraian atau broken home. 3. Salah asuh. 4. Anak dalam lingkungan yang kurang baik. 5. Anak korban kekerasan. Jenis permasalahan anak usia dini yaitu ada 2, makro dan mikro. Makro yaitu permasalahan anak di lingkungan masyarakat, permasalahan di luar proses pembelajaran meskipun dapat mempengaruhi proses pembelajaran. 2. Mikro, sesuatu yang menghambat perkembangan anak atau perkembangan hidup anak, baik fisik, psikis, maupun sosial. Permasalahan mikro yaitu gangguan fungsi panca indera, contohnya hiperaktif dengan ciri-ciri keaktifan berlebihan. 2. Cacat tubuh, obesitas, kidal, gagap, dan sebagainya. Yang ketiga, gangguan gerak peniruan atau TIK atau stereotip ataulah kesehatan, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu berasal dari diri atau dalam individu dan bersifat bawaan atau genetik. Kalau eksternal yaitu berasal dari luar individu, terdiri dari lingkungan atau natural. Faktor internal yaitu genetik, faktor keturunan oleh kedua orang tuanya sendiri, seperti warna rambut, kulit, ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual, dan emosi. Itu menurut Altignos tahun 1991 atau 1991. Atau faktor penyakit keturunan dari orang tua, yaitu kondisi fisik dan psikologis ibu saat hamil. Berarti kalau ibu sedang hamil tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak karena bisa mempengaruhi kandungan atau bayinya. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu bisa diambil dari faktor yang terjadi di lingkungan, pola asuh, trauma, gizi dan kesehatan, budaya, dan stimulasi. Faktor lingkungan fisik, contohnya pemberian ASI,
yang cukup, makanan yang bergizi, kondisi tempat tinggal yang layak. Lingkungan sosial, kebiasaan orang tua dan keluarganya, pola hidup keluarganya atau tetangganya. Parenting, pola asuh, kasih sayang, dan penghargaan. Perkembangan teknologi dan informasi, konsistensi orang tua, kondisi psikologis orang tua, dan fasilitas bermain dalam pengalaman belajar. Faktor yang mempengaruhi anak usia dini juga dari kesehatan juga bisa, yaitu asupan gizi yang mempengaruhi perkembangan otak baik saat di kandungan maupun ketika dilahirkan. 2. Kondisinya tubuh yang tidak sehat, adanya virus atau bakteri yang dapat menyerang tubuh anak tersebut. Jadi itu juga menjadi masalah bagi perkembangan anak. Masalah fisik, perkembangan fisik atau aspek fisik terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak serta kemampuan melakukan gerak sesuai perkembangan dan mengontrol pembuangan, seperti cacatnya tubuh, gangguan fungsi panca indera, kegemukan, dan gangguan peniruan lokal seperti yang saya sebutkan tadi. Gangguan kesehatan ya seperti itu tadi, hiperaktif. Ada juga yang anak suka ngompol, buang air sembarangan, buang air besar sembarangan di tempat, gagap, dan sebagainya. Permasalahan psikis yaitu permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologis yang dimiliki anak atau tidak dapat mengekspresikan diri dalam kondisi yang tidak normal, yaitu 1. Gangguan konsentrasi, 2. Tidak mau ditinggal ibu atau mudah menangis atau mau menang sendiri, sering membangkang, itulah atau berbohong atau emosi juga bisa diungkapkan melalui perasaan takut, cemas, marah, sedih, dan lain-lain. Masalah sosial berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebayanya atau orang dewasa atau lingkungan. Pergaulan yaitu tingkah laku agresif, daya suka kurang, pemalu, konsentrasi, belajar anak manja, perlu, perlakuan dewasa, perlakuan merusak atau negatif, dan sebagainya. Anak juga bisa mengalami kesulitan belajar, yaitu tidak ada kemauan dalam mencapai tahap atau taraf hasil belajar yang sudah ditentukan dalam batasan waktu yang telah ditetapkan dalam program kegiatan belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Faktor-faktor penyebab permasalahan anak yaitu 1. Pembawa yakin anak dengan sesuai keadaan yang ada pada dirinya. 2. Maksudnya itu bawaan dari orang tuanya atau waktu dia lahir. 2. Lingkungan keluarga mencakup pola asuh, keadaan sosial, ekonomi keluarga, dan lain-lain. Terus lingkungan sekolah,
meliputi cara mengajar guru, proses pembelajaran, alat bantu, kurikulum, atau masyarakat, mencakup pergaulan, norma, adat istiadat, lain-lain. Cara mengidentifikasi permasalahan anak yaitu umpama menentukan gejala-gejala yang tampak pada penampilan dan perilaku anak dalam memperkirakan penyebab masalah, sehingga bentuk bantuan yang dapat dilakukan untuk mengatasi ada 2 cara yang bisa dilakukan, yaitu tes atau non-tes. Kalau tes, yaitu salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan anak yang bersifat standar atau bentuk buku yang hanya berupa pertanyaan-pertanyaan dan tugas-tugas yang harus dijawab, dikerjakan, serta dibantah atau dibatasi waktu, seperti itu. Kalau non-tes yaitu teknik menggunakan dengan cara penampilan peserta, pengetahuan perilaku anak dalam aktivitas sehari-hari, wawancara, angket, portofolio, tatanan attitude atau daftar cat, skala penilaian, atau tugas kelompok. Semua itu dilakukan untuk menilai peningkatan perkembangan anak. Teknik permasalahan dan syarat menangani permasalahan anak yaitu berbentuk latihan, permainan, saran dan nasihat, dikondisikan atau model peniruan seperti konseling. Syarat yaitu penuh kasih sayang, penuh perhatian, ramah, toleransi terhadap anak, empati penuh, hangat, kesabaran, menerima anak apa adanya, adil, dapat memahami perasaan anak, pemaaf terhadap anak, apalagi ya, menghargai anak, terus memberi kebebasan anak, mencintai hubungan yang akrab dengan anak, seperti itu. Langkah-langkah penanganan masalah anak ya. Identifikasi kasus yaitu untuk menindaklanjuti subjek atau menindaklanjuti anak. 2. Mengidentifikasi masalah yakni mengetahui inti permasalahan yang dihadapi anak. Diagnosa yakni mengidentifikasi karakter anak serta faktor penyebab permasalahan, yaitu seperti prognosis, yakni langkah untuk merumuskan bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami, yaitu penyembuhan, tidak berbentuk terapi tetapi masalah anak. Maksudnya kita memberi terapi, tidak seperti dokter atau gimana, maksudnya kita memberi terapi berulang-ulang, maksudnya contoh permainan berulang-ulang atau kata-kata yang berulang-ulang untuk menangani itu. Jadi anak mengetahui apa sih yang terjadi padanya dan dia akan melakukan
tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi. Seperti itu kita melakukan tindak lanjut seperti bentuk evaluasi. Nah, begitulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.